Kalau sepak bola 11 lawan 11, kayaknya sekarang pemain nomor 10 udah mulai hilang ya. Bener gak sih? Saksikan ulasannya di Set Piece. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Oke, ketemu lagi dengan gua Reza di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Hari ini gua akan ngebahas tentang fenomena menarik ya, yaitu kita akan ngomongin mulai hilangnya nih pemain nomor 10 di era sepak bola modern saat ini gitu ya. Dan sebelumnya gue sampai nih nomor 10 ini yang dimaksud bukan nomor di jersey ya, tapi posisi ya, lebih ke role gitu ya. Karena ada beberapa pemain yang nggak main di posisi nomor 10 pakai nomor punggung 10 gitu ya, kayak dulu misalnya ada Hazard di Chelsea atau Neymar, Mbappe ya di Prancis atau Mane waktu di Liverpool gitu ya. Biasanya sih itu berkaitan dengan pemain yang ya salah satu paling top lah atau jago di klub tersebut. Nah, ngomongin fenomena ini sebenarnya kita tahu ada beberapa contoh pemain nomor 10 sejak zaman dulu kala sampai saat ini gitu ya. Pemain yang punya role ini kayak Platini, dulu ada Rui Costa, ya ada Zidane, ada Kakak ya, sampai eranya Totti, bahkan Sneijder gitu. Nah, di zaman yang lebih muda mungkin ada Ozil ya, James Rodriguez, ada Coutinho gitu ya. Nah, kalau kita lihat 5 sampai 10 tahun yang lalu, itu Ozil masih sangat bersinar ya bersama Madrid. Dan kayak contoh gue misalnya ngambil contoh James Rodriguez lah, dia sukses bersama timnas Kolombia di World Cup 2014 kalau gue nggak salah. Dan Coutinho juga jadi salah satu playmaker yang oke banget dulu bersama Liverpool setelah dia pindah dari Inter. Ketika Ozil di Madrid, gue ambil contoh, dia juga jadi one of the best playmaker gitu ya, yang bisa ngasih contribute banyak gol, banyak assist. Bahkan Ronaldo sendiri dulu ya mengakui bahwa banyak gol dia tercipta karena Ozil. Nah, tapi pertanyaan gua kemana nih mereka sekarang pemain-pemain nomor 10 ini? Apakah masih ada pemain yang setipe dengan mereka? Kalau ada, mungkin gue minta bantuan teman-teman Setpiece, boleh tulis di komen, sebutin kira-kira menurut lu semua, hari ini, di era saat ini siapa pemain yang masih ada, yang punya role seperti mereka. Nah, saat ini kenapa sebenarnya sudah minim ya, karena kalau kita lihat jarang pelatih yang menerapkan taktik pakai 4-2-3-1 gitu ya, yang ada nomor 10 murninya di situ. Mungkin terakhir gue lihat kemarin sempat di United ya, ketika Ole ya, di mana Bruno Fernandes sangat sering memainkan peran ini gitu. Hal ini bisa jadi menurut gue disebabkan karena di era sepak bola modern saat ini ya, hampir semua tim kalau lu lihat berani untuk melakukan high press, terutama tim-tim gede ya. Sedangkan pemain nomor 10 ini biasanya identik dengan pemain yang punya job desk bertahan yang sangat minim gitu ya. Biasanya memang pemain nomor 10 ini kalau kita lihat ya terkenal malas lah kalau kalau ngebantu pertahanan. Dia tugasnya hanya ngatur tempo, ngatur permainan, build up serangan gitu ya. Sementara saat ini kita tahu bahwa semua pemain itu dituntut untuk punya kontribusi dalam defense. Kita aja jujur ya kalau sebagai fans suka kesel nih sebenarnya kalau ngelihat pemain yang malas-malasan kalau nggak mau ngebantu pertahanan. Ya mungkin ini masih bisa di era sepak bola zaman dulu, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Ditambah lagi para pelatih udah jarang menggunakan taktik dengan menggunakan tumpuannya di pemain nomor 10. Nah, beberapa pelatih juga sebenarnya udah melakukan evolusi peran dari pemain nomor 10 ini. Kayak kita ambil contoh misalnya di City ya, Pep ya, itu dia pernah punya dua pemain nomor 10 terbaik di EPL, yaitu dulu ada di diri David Silva dan KDB ya, saat ini masih ada gitu ya. Nah, tapi yang dilakukan Pep adalah memainkan malah formasi 4-3-3 dengan David Silva dan KDB sekaligus mengambil peran sebagai box to box midfielder, sekaligus juga jadi playmaker buat City gitu ya. Jadi tugasnya nggak hanya dari sisi attacking, tapi juga dari sisi defensif. Sedangkan gelandang jangkarnya diisi Fernandinho. Atau kalau kita lihat Klopp juga begitu ya, ketika kehilangan Coutinho yang pergi ke Barca, Klopp langsung ngubah taktik dan nggak gunain pemain nomor 10 lagi gitu ya. Wijnaldum dan Henderson itu lebih jadi pemain yang box to box dan Fabinho sebagai angkornya gitu, jangkarnya ya. Jadi bermain tanpa playmaker murni. Nah, serangan juga banyak didominasi dari sisi sayap ya, dari sisi wing gitu, di mana wingback-wingbacknya diharapkan naik turun gitu. Walaupun kita tahu ya ada wingbacknya Liverpool yang jarang turun gitu, dan sekalinya turun dikolong-kolongin. Kalau gua coba lihat ya beberapa
opini dari mantan pemain yang ada di role ini ya. Kayak kita pernah dengar tuh Ricardo Kakak komen soal ini ya, bahwa poinnya Kakak di komentar ini bahwa adalah saat garis pertahanan udah naik sangat tinggi sehingga nggak ada space lagi untuk pemain tengah dan striker yang harusnya diisi oleh pemain-pemain nomor 10. Jadi saat ini udah nggak ada tuh space-nya karena semuanya sudah main pakai high press. Dulu kan zaman dulu garis pertahanan tuh masih sangat rendah gitu ya. Makanya kita kenal dulu ada Paula Catenaccio, ada posisi libero ya kan. Ada pemain juga yang bisa beradaptasi dengan perubahan taktik. Kalau kita lihat ada juga yang enggak. Kalau gua ngambil contoh yang berhasil misalnya kayak Wijnaldum ya, ketika di Liverpool waktu Klopp ngajak dia bermain agak dalam, ya dia bisa jalanin itu dengan sangat baik. Karena natural position Wijnaldum sebenarnya nomor 10 ya, bahkan di timnas Belanda pun dia masih jadi pemain nomor 10. Sedangkan kalau kita lihat James Rodriguez, Coutinho itu termasuk contoh pemain yang kurang bisa beradaptasi. Ketika di Madrid ya, James dulu diminta Ancelotti untuk lebih turun ke bawah. Dia gagal tuh, ya fungsi defensifnya nggak ada gitu. Begitu juga dengan Coutinho. Kalau kita lihat di Barca yang waktu itu nggak menggunakan pemain nomor 10 murni, dia kan digeser ke jadi box to box ya, dan dia juga gagal memainkan peran itu dengan baik. Jadi kesimpulan gua adalah bahwa di era modern saat ini pemain nomor 10 ini murni sebenarnya udah mulai menghilang karena adanya evolusi taktik ya di zaman sekarang gitu ya. Pelatih-pelatih itu lebih memperhatikan cara dalam bertahan sehingga pemain lebih dituntut untuk bisa contribute dalam hal nggak hanya membangun serangan tapi juga untuk membantu lini pertahanan. Jadi nggak ada lagi tuh kita lihat pemain nomor 10 yang stylish ya, yang males-malesan ya kayak Ozil, Zidane gitu kan. Jadi pemain juga dituntut harus bisa beradaptasi sebenarnya. Seperti tadi gue kasih contoh Wijnaldum. Di pemain-pemain yang bisa beradaptasi ini ya mungkin nasibnya nggak akan kayak Coutinho, James atau pemain-pemain lain lah ya, yang ketika diubah dia gagal memainkan peran ini dengan baik. Ya kalau kita nostalgia banyaklah pemain-pemain nomor 10 yang pasti kita dulu idolain banget ya. Nah menurut lu semua nih teman-teman saya bisa siapa sih pemain nomor 10 dari era sebelum ini yang wah gila kita rindukan banget sebenarnya dia balik lagi, paling nggak pemain yang setipe itu. Tulisin ya komentar kalian dan tanggapan kalian terhadap ulasan kita kali ini. Demikian dari gua, kita ketemu lagi di ulasan-ulasan menariknya dari Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.